Sewaktu dia berpindah-pindah lokasi, bersembunyi dan membawa keluarganya, Escobar ini pernah membakar uang tunai sebesar 2 juta dolar untuk menghangatkan badan mereka dari cuaca dingin. So, welcome to my channel, terima kasih sudah klik video ini. Aku Kresna dan kali ini aku akan bercerita buat geng semuanya. Narkotika merupakan jenis zat terlarang yang peredarannya dibatasi di seluruh dunia. Karena zat ini seringkali disalahgunakan dan menimbulkan banyak kerusakan. Baik itu kerusakan fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Nah, kali ini aku akan membahas yang berkaitan tentang narkotika, geng. Ini dia kisah hidup Pablo Escobar yang legendaris. Dia merupakan pemasok kokain di seluruh dunia. Di jalanan sebuah kota Medellin di Kolombia, ada seseorang yang bernama Jose Giraldo yang menjual berbagai aksesoris, oleh-oleh, termasuk stiker ikonik seorang yang bernama Pablo Escobar. Nah, gambar Escobar, geng, merupakan salah satu gambar tokoh yang paling banyak diabadikan di dalam stiker, seperti Che Guevara, Hello Kitty, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Kata Giraldo, stiker yang paling laris adalah stiker Escobar. Escobar adalah seorang pemimpin kartel Medellin yang telah mencapai titik kekuasaan dengan mengontrol 80% perdagangan kokain di seluruh dunia. Ada banyak sekali orang Kolombia ya, terutamanya dari kalangan miskin kota, yang menganggapnya sebagai sosok pahlawan dan mengaguminya sebagai seseorang yang dermawan dan murah hati. Escobar terkenal karena dia itu kerap beramal dan terlibat dalam pembangunan serta fasilitas sekolah-sekolah, lapangan olahraga, perumahan, dan pengembangan bagi masyarakat miskin kota. Roberto Escobar, saudaranya, menceritakan bahwa Escobar memiliki relasi yang kuat dan harmonis terhadap masyarakat-masyarakat kota. Karena kegemarannya terhadap olahraga, lapangan olahraga, berbagai fasilitas hingga sponsor untuk tim sepak bola anak-anak dia kucurkan dari kekayaannya, geng. Saat klub Atletico meraih juara prestis di Copa Libertadores pada tahun 1989, Escobar itu juga turut dipercaya sebagai salah satu aktor yang menunjang kemajuan klub kebanggaan kota Medellin. Karena ya Escobar ini salah satu orang yang turut mendanai liga tersebut. Karena kiprah Escobar menjajakan kokain secara internasional, dia juga turut berjibaku melindungi bisnisnya dengan cara melawan pemerintah Kolombia dan berkampanye untuk melarang kebijakan ekstradisi penjahat ke Amerika. Banyak sekali perintah pembunuhan yang keluar dari mulut Escobar dan tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari anggota polisi, jurnalis, pejabat tinggi, hingga politisi juga pernah meregang nyawa karena aktivitasnya melawan kerajaan kokain Escobar. Namun banyak orang terutama di Medellin yang tetap memandang positif Escobar karena dia mampu mendistribusikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Pandangan lain juga menjelaskan tentang fenomena ini. Escobar dalam titik kekuasaannya, dia itu mampu memberi ancaman untuk mengacaukan politik Kolombia, sistem peradilan, dan bahkan politik internasional Amerika Serikat terhadap obat-obatan terlarang. Wih, gila nggak tuh, geng? Pemerintah Kolombia sendiri pada saat itu juga masih tidak mampu untuk mengangkat warga negaranya dari jerat kemiskinan. Baru-baru ini, Wiz Khalifa, yaitu seorang rapper kondang berambut dreadlock asal Amerika, yang datang ke kota Medellin itu menyempatkan diri ke makam Pablo Escobar. Pada unggahan foto di akun Instagram pribadinya, dia itu memberi penghormatan kepada mendiang Escobar, serta membawa berbagai bunga yang diletakkan di nisan. Wiz Khalifa juga mengunggah ketika fotonya itu sedang duduk dan merokok di dekat makam Escobar. Dan menurut laporan, sepertinya lintingan itu merupakan ganja. Tidak heran kecaman terhadap Wiz Khalifa ini makin menjadi-jadi. Termasuk Federiz Gutierrez, yaitu wali kota Medellin, yang menyebutkan bahwa foto-foto Wiz Khalifa bertema Medellin itu dinilai tidak sopan. Katanya Pak Wali Kota, itu merupakan tindakan yang kurang ajar. Alih-alih membawa bunga untuk Escobar, seharusnya dia itu membawa bunga untuk para korban kekerasan di kota ini. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, ucap Pak Wali Kota, dia harus meminta maaf kepada kota ini. Beberapa pengecam lainnya juga mengkritik rapper tersebut sambil mengunggah ulang foto Wiz Khalifa di lokasi tempat Escobar yang pernah berkuasa. Wiz Khalifa kemudian mengutarakan pembelaannya di akun Instagram karena dia tidak bermaksud menyinggung siapapun di dalam cuitannya. Nah, laki-laki yang bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Guevara
lahir pada 1 Desember 1949 di sebuah pedesaan bernama Rio Negro. Sebagai anak dari ketiga 7 bersaudara. Ibunya itu bernama Hermilda, dia itu merupakan seorang guru pada sekolah dasar, dan ayahnya bernama Abel yang bekerja sebagai seorang petani. Nah, di Medellin pada era kolonial merupakan pusat pertambangan di Kolombia. Wilayahnya ini berada di dataran tinggi dan warganya juga mengembangkan budaya mereka sendiri. Menurut anaknya, Sebastian Marquin, ayahnya terjun di dalam dunia kriminal melalui praktik jual beli ijazah di perguruan tinggi. Seperti yang dituliskan di dalam buku yang berjudul Pablo Escobar is My Father. Secara kultur, para penduduk Medellin adalah orang yang agresif, ambisius, dan pekerja keras dengan tekad mencintai uang serta status sosial. Pepatah orang Medellin juga mengatakan, jika Anda sukses, segeralah kirim uang ke rumah. Tapi jika gagal, jangan pulang. Tahun 1970-an, Medellin mulai menjadi tempat para sindikat kejahatan terorganisir yang menghasilkan banyak sekali uang dari penyelundupan berbagai bisnis haram. Ya, salah satunya narkotika. Untuk urusan pasar narkotika, Medellin pada saat itu belum menjadi kota pemasok utama di Kolombia. Sebelum 1973, sebagian besar kokain diproduksi dari Chili yang mendapat pasukan koka dari Peru dan Bolivia. Dan penyelundup Kolombia berperan sebagai penghubung ke Amerika Serikat. Produksi kokain itu beralih ke Medellin ketika pada tahun 1973 saat Jenderal Agustín Pinochet menguasai Chili. Dia mengakhiri bisnis kokain di Chili dan para penyelundup Kolombia itu mengambil alih produksi kokain ke negaranya, khususnya di kota Medellin. Pasokan dan koka masih berasal dari Peru dan Bolivia. Pucuk dicinta ulam pun tiba pada akhir 1970-an, kokain menjadi tren yang melanda Amerika Serikat, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Nah, permintaan seketika meledak dan Kolombia berada di posisi yang sempurna untuk mengisi permintaan tersebut. Escobar sendiri mulai masuk ke dunia perdagangan narkotika pada tahun 1973. Sebelumnya, dunia kriminal juga dilalui Escobar dengan menculik Diego Echevarria, yaitu seorang pemilik pabrik yang kaya raya di Envigado. Sosok Echevarria sendiri sangat tidak disukai oleh kalangan pekerja keras di bawah karena dia itu kerap memecat dan menggusur rumah pekerja untuk perluasan properti miliknya. Escobar menculik pemilik pabrik ini dan meminta tebusan sebesar $50.000. Tapi tubuh bos tersebut ditemukan di galian lubang di dekat rumah Escobar. Meski tidak ada barang bukti yang menjelaskan lebih detail atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Escobar terhadap bos tersebut, tetapi keterlibatan yang dialamatkan kepadanya juga tidak berusaha untuk disangkal oleh Escobar. Peristiwa tersebut tampaknya menaikkan pamor pribadi Escobar di mata orang-orang. Di mata pekerja kelas bawah, dia merupakan pahlawan karena Escobar ini berhasil menumbangkan penguasa lokal. Penduduk setempat menjulukinya sebagai El Doctor dan menjadikannya sebagai legenda setempat. Escobar kemudian mulai merambah ke dunia perdagangan narkotika pada tahun 1976. Dia itu pernah ditangkap bersama sepupunya saat melintasi perbatasan Ekuador dengan 39 pin kokain saat memberi uang pelicin kepada petugas setempat. Kiprahnya sebagai pedagang kokain terus meroket. Dia juga akrab berurusan dengan pihak kepolisian. Bersamaan dengan itu, pundi-pundi kantong Escobar juga mengalir deras. Ketika dia menginjak usia 26 tahun, tabungan di banknya telah mencapai lebih dari 3 juta US dollar. Laporan Business Insider menyebutkan pada pertengahan 1980-an bagian dari puncak kejayaannya. Kartel di Medellin itu dipercaya mampu meraup hingga 420 juta dolar per minggu dan berarti sekitar 22 miliar dolar per tahunnya. Bahkan menurut pengakuan saudaranya, kelompok kartel yang dipimpin oleh Escobar ini, dia itu mampu membelanjakan 1.000 dolar per minggunya untuk membeli gelang karet guna membungkus tumpukan uang yang disimpan di gudang mereka. 10% dari tumpukan uang tersebut dilaporkan rusak dan hilang per tahunnya karena dimakan oleh tikus. Sebagian besar uangnya itu dihabiskan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan berbagai perlindungan untuk menunjang keamanan bisnisnya. Termasuk tindakan yang membangun berbagai fasilitas dan membagi-bagikan uang tunai kepada kaum miskin. Tindakannya ini praktis memenangkan dukungan di hati rakyat. Escobar dikenal dengan cepat secara internasional sebagai jaringan narkotika di Medellin. Dia menguasai sebagian besar pasar obat-obatan yang masuk ke Amerika Serikat, Meksiko, Puerto Rico,
Republik Dominika, Venezuela, dan Spanyol. Pemerintah Kolombia sendiri bukannya tidak tahu, tapi mereka berusaha keras untuk menutup operasi bawah tanah yang dimiliki Escobar. Bentrokan antara pemerintah dan para pedagang obat terlarang ini sering pecah dan mewarnai tahun-tahun panjang kekerasan di Kolombia. Meskipun begitu, Pablo Escobar bisa semakin besar lewat penjualan kokain karena dia itu juga menyuap para jajaran pejabat, hakim, dan politisi. Dia juga turut terlibat dalam kematian ratusan orang, termasuk warga sipil, polisi, dan pejabat negara. Tingkat pembunuhan di Kolombia meningkat karena Escobar yang menggelontorkan uang kepada para pembunuh bayaran untuk menumpas polisi. Sebagai hasilnya, laporan dari Boston Globe menyebutkan bahwa 600 polisi meregang nyawa di tangan anak buah Escobar. Belum lagi keterlibatan di dalam pembunuhan calon presiden Luis Carlos yang difavoritkan menang di dalam pemilu Kolombia pada tahun 1990 dan serangkaian aksi lainnya. Pada tahun 1985, Escobar ini disebut-sebut turut mendukung gerakan kelompok gerilyawan sayap kiri di Kolombia yang bernama M19, yang saat itu menyerbu Mahkamah Agung sebagai jawaban atas konstitusi perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat dan membunuh setengah dari seluruh hakim di tempat tersebut. Kelompok M19 mendapatkan titipan untuk dibayar dan membakar semua dokumen yang berisi daftar para penyelundup kokain yang akan diekstradisi ke Amerika Serikat. Salah satunya terdapat nama Escobar. Nah, pada tahun pertengahan 1991, operasi pemerintah Kolombia terhadap Escobar baru tampak serius. Dengan dibantu Amerika Serikat dan di bawah pasukan khusus, memaksa raja kokain dunia ini menyerah dengan negosiasi bahwa dia akan mengunci diri di penjara yang sudah didesainnya sendiri. Terletak di dataran tinggi dekat Medellin bernama La Catedral yang bergelimang fasilitas mewah. Tapi pada pertengahan 1992, pemerintah Kolombia mendapati bukti bahwa Escobar masih menjalankan bisnis kokainnya di balik jerujinya. Pengepungan dilakukan aparat Kolombia ketika dirinya berhasil melarikan diri dan menghabiskan waktunya bersembunyi dalam kejaran aparat yang kian membesar dan semakin terlatih. Sewaktu dia berpindah-pindah lokasi, bersembunyi dan membawa keluarganya, Escobar ini pernah membakar uang tunai sebesar 2 juta dolar untuk menghangatkan badan mereka dari cuaca dingin. Akhir hidup Escobar. Gabungan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat yang terdiri dari Delta Force and Central Spec atau DEVGRU melatih satuan khusus dari kepolisian Kolombia untuk memburu Escobar. Operasinya ini bernama Search Block. Selagi Escobar berkonflik dengan pasukan Kolombia dan Amerika Serikat, serangan kepada kelompoknya juga terdiri dari musuh-musuh kartel di Medellin. Dilaporkan Los Angeles Times, kelompok ini bernama Los Pepes yang melakukan serangan ke anggota kartel Medellin dengan serangan berdarah yang membabi buta. Belasan dan bahkan lebih rekan-rekan Escobar ini meliputi pengacaranya, kerabatnya, itu dibunuh, dan sejumlah besar properti milik kartel Medellin dihancurkan. Anggota Search Block bersama Badan Intelijen Kolombia dan Amerika Serikat bersekongkol dengan Los Pepes dan bahkan melakukan pencarian bersama. Di bawah pimpinan Brigadir Hugo Martinez, tim tersebut mengawasi dan melacak transmisi telepon radio dan menemukannya bersembunyi di Los Olivos, yaitu sebuah kampung kelas menengah di Medellin. Baku tembak terjadi saat pasukan mengepung tempat persembunyian Escobar yang berisi para pengawal pribadinya. Dalam kronologi penangkapan yang dirilis oleh salah satu media, menyebutkan bahwa buronan ini berusaha melarikan diri dengan cara berjalan di atap rumah. Nah, di saat itulah keduanya ditembak oleh polisi Kolombia. Dilaporkan Escobar mengalami luka tembak di kaki dan di tubuh bagian atas. Dan yang paling fatal adalah tembakan di telinga. Kontroversi yang meliputi penembakan mati Escobar adalah tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa yang melepaskan tembakan hingga tepat mengenai di telinganya. Atau mungkin proses itu dilakukan setelah dia terjatuh. Beberapa kerabat Escobar percaya dia itu mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menembak diri tepat di bagian telinga. Di dalam buku Kenneth Robert berjudul Zero Hour, memuat keterangan dari saudara Pablo, yaitu Roberto Escobar dan Fernando Sanchez, yang menyebutkan bahwa Raja Kokain ini pernah mengutarakan bahwa dia akan menembak dirinya sendiri melalui telinga. Segera setelah kematian Escobar, pasar kokain ini beralih di tangan yang didominasi oleh rivalnya, yaitu kartel Cali, sampai pertengahan 1990-an ketika pemimpinnya juga dibunuh. 2 Desember 1993 menjadi akhir hidup Raja Kokain dunia yang berasal dari Rio Negro ini, yang tercatat sudah memasok 80% kokain dunia dan menyelundupkan 15 ton ke Amerika Serikat setiap harinya.
Escobar yang telah menjadi ikon layaknya sesosok Robin Hood bagi warga Medellin, terutama kaum miskin, banyak meratapi kematiannya. Buku Virginia Valgio berjudul Loving Pablo Hating Escobar menyebut pemakamannya itu dihadiri 25.000 orang. Nah, itu dia geng, cerita dari sosok Pablo Escobar yang merupakan pebisnis kelas kakap, tetapi sayangnya bisnisnya memperdagangkan barang terlarang. Nah, jangan sampai kita dan generasi kita nanti menjadi salah satu konsumen dari barang ini, karena dampak kerusakan yang dihasilkan begitu hebat. Sekian cerita kali ini, dan aku juga merekomendasikan teman-teman untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, and share ke semua teman-teman supaya mereka tahu apa yang geng tahu. Simak kisah-kisah selanjutnya di next video. Bye!